Pertama yang merusak hati adalah al-ghadabu, suka marah, gampang emosian, termasuk baperan di dalamnya. Efeknya orang yang suka marah, gampang marah itu hatinya akan kasar, nggak lembut, bawaannya emosi panas. Yang B, nggak akan bisa jadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu pasti bijak, santun, lembut. Yang C ngeri lagi, nggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Walaupun dia sudah ngaji lama, walaupun rambutnya sudah bergonta-ganti warna, nggak bisa. Makanya apa? La taghdab kata Nabi, walakal jannah. Ya, orang yang mampu mengendalikan emosi, nafsu dan amarahnya itu baginya surga. Kenapa? Itu salah satu tadi sifat orang yang bertakwa. Ali Imran 133 134 tadi. Ya. Jadi kebiasaan yang kurang baik ini Bu, tutup buku. Pokoknya semua yang buruk-buruk, semua yang jelek-jelek tutup buku. Bengkulu, Semarang. Dulu. Sekarang. Apalagi ini semangat hijrah. Semangat hijrah itu kan semangat berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Sampai apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Yang kedua, yang merusak hati yang kedua adalah al-hasadu. Al-hasadu, hasad, iri, dengki, benci, dendam. Ibu yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Halo? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Berarti yang punya sifat itu berarti ngikutin kakak kita yang pertama. Dari iblis diturunkan ke kakak kita yang pertama yaitu Qabil. Hasad dengkinya masa adiknya kakak kita yang kedua Qabil, ya Habil, dinikahkan dengan yang lebih cantik. Hasad, iri, dengki, benci, dendam itu gini loh Bu, mohon maaf ya gambarannya gampang. Ibu punya warung toko laris, terus ada warung baru. Setelah ada warung baru itu ternyata pelanggan ibu beralih kepada dia. Ibu nggak suka, kemudian ngomporin teman-teman orang-orang yang lain untuk membenci. Itu yang paling parah. Makanya kenapa gambaran hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jadi contoh satu adalah kakak kita Qabil itu. Kemudian kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam coba. Tahu Nabi Yusuf tuh paling ganteng, paling disayang, ya paling pintar, paling baik. Tapi ketika orang tuh punya hasad, dengki Bu, itu ketutup loh Bu kebaikan orang itu Bu. Yang adanya buruk aja. Makanya kalau ada yang diantara kita naudzubillah dari kok punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam terhadap orang lain, itu azab sebetulnya. Karena orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, apa kata Nabi? Al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad, iri, dengki, benci, dendam itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Apa efeknya kalau ada pada diri kita? Ya. Orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, nggak suka dengan orang lain. Padahal ketika kita udah mulai benci sama orang lain itu Bu, kesiksa kita sebetulnya. Nggak ada untungnya, manfaatnya nggak ada, kebaikannya nggak ada. Kita hanya boleh iri dalam dua hal. Satu, ada orang yang diberi ilmu, dengan ilmunya diajarkan, diamalkan, dia dakwakan, dia istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran itu. Yang kedua, kita iri dengan orang yang diberi harta kekayaan, dengan harta kekayaan itu dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Apalagi kita sudah belajar harta terbagi menjadi tiga, milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita gunakan untuk ibadah, kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Amin gitu dong. Selama banget. Kemudian harta dikatakan milik kita kalau digunakan untuk ajang sana, ajang sini. Na'udzubillah min dzalik. Harta itu milik syaitan kalau digunakan untuk maksiat dan dosa. Jadi ada orang Bu, kita boleh nggak sepaham, tapi jangan membenci. Kalau kita benci, keburukannya boleh.
Udah nggak suka sama orang, ngomporin orang lain. Wong dalam majelis ilmu aja ada yang gerus temen loh Bu. Tahu gerus temen Bu? Sini Bu, yang lainnya belum itu. Sini tak kasih tahu sini. Nggak nyangka ya, ibu itu ternyata orang gitu. Masa sih? Sumpah katanya gitu. Alah, ada lagi Bu yang kebiasaannya ya. Sudah ngibah orang lain tuh. Duh, kalau udah biasa gitu Bu, masaknya cepet serang ya. Terus dia cepet-cepet keluar rumah sambil nenteng-nenteng apa, nari-nari roknya tuh. Kemana nih, pada belum kelihatan. Apa manfaatnya? Apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ngerusak hati Bu. Tandanya kita punya hasad apa? Nggak suka lihat orang. Padahal orang tuh hamba Allah loh Bu. Boleh jadi dia sedang berjuang menuju hidayah Allah. Tapi zaman sekarang ini memang kebolak-balik. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Berapa banyak zaman sekarang ini yang berpenampilan agamis tapi kelakuannya iblis. Murid jamaah mestinya dijaga malah dirusak. Mau ustadz, guru, kiai, kalau tidak benar ya kita katakan salah Bu, nggak usah dibela-belain. Tadi zaman sekarang ini kebolak-balik, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Contohnya Bu, contohnya mu'alaf, saudara kita mu'alaf, dengar adzan Allahu Akbar, mu'alaf dengar adzan hatinya tersentuh, masuk Islam. Yang sudah lama Islam dengar adzan malah kaget. Ada loh itu. Ada tak? Allahu Akbar. Ya Allah, cepet banget adzannya. Ya udah adzan. Ya kalau terus ambil air wudhu sih bagus, nggak apa-apa. Ada lagi yang bagus, dia ada di dalam rumah. Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu untuk sholat. Enggak. Malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya Jeng ya. Kurang kerjaan banget nih orang ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Buang. Kita melihat itu ciptaan Allah, itu hamba Allah. Kalau dia belum dapat hidayah, doakan. Itu menjadi amal soleh kita. Ibu sungguh beruntunglah kalau kita menjadi perantara dengan kita ngasih petunjuk, ngasih nasihat, arahan, bimbingan, menjadikan dia seorang yang dapat hidayah. Pahalanya besar sekali. Mandala alal khair kata Nabi, maksudnya barang siapa yang dia menunjuki satu kebaikan pada seorang, kemudian orang itu melakukan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu tanpa menguranginya. Contoh, mohon maaf, ibu punya katakannya yang ART di rumah, dia belum berhijab, dia nggak ngerti tentang agama, wudhu yang benar atau nggak benar. Terus ibu ajarin, dia mau berhijab, dia mau sholat, dia mau mengenal Quran, ya, maka ibu mendapatkan pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala dia. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya Rasulullah memang mengajarkan kita untuk baik-baik saja. Baik ya. Number 3. Yang ketiga yang merusak hati apa? Yang merusak hati iman ibadah. Yang kedua adalah al-kadzibu. Al-kadzibu. Al-kadzibu itu kalau orang awak mengecek itu baduto ini kalau. Ya Bu Heni, baduto ini enggak? Makwa mengeceknya iyalah baduto kok. Sian baduto ndak rancainya oleh kok. Baduto itu berdusta. Mama minta uang nggak ada. Padahal ada, dusta sudah. Berdusta. Suami tanya bebek, ma Bu Dek yang uang belanja masih habis. Padahal ada, dusta.
Temannya datang, assalamualaikum, ibu tolong dong bantu saya pinjam uangnya. Aduh maaf nggak ada, padahal ada. Dusta. Ini Ustadz teman ini nyebelin banget loh Ustadz. Kalau ngutang janjinya 2 bulan jadi 2 tahun ditagih marah-marah. Nggak nyenengin, nyebelin banget orangnya. Loh kalau ibu tahu emang sifatnya nggak baik buruk, kenapa ibu jadi nggak baik juga? Ibu malah enak leluasa ngomongnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah tumben datang ini pasti mau ngutang. Kamu kok gitu sih? Ya iyalah aku mah hafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sobaikan gitu kan, Jeng. Maaf ya Jengnya, jangan akan aku nggak punya uang. Aku pun punya uang banyak, nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok. Boleh nggak bilang gitu? Harus. Meskipun ini pahit menyakitkan, tapi jujur itu berpahala. Daripada ibu bilang nggak ada padahal ada, ibu udah dosa. Datangin penyakit, kena musibah, bisa kehilangan, ngeri malahan. Ya kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fi ma ma'nahu. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada biasanya yang suka berdusta itu suami atau istri. Kalau ibu bilang suami, itu ada kelanjutan pertanyaan. Dulu nemunya di mana? Halo. Kan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, ini biasanya suka berdusta suami atau istri? Bapak bilang istri. Suaminya bilang istri, istrinya bilang suami. Tadi kalau ibu-ibu saya bilang, kalau ibu-ibu yang bilang suami, terus dulu nemunya di mana? Tapi kalau bapak-bapak yang bilang suami, istri, berarti bapak-bapak sebagai suami belum bisa ngedidik istrinya. Berarti mendapatkan istri yang belum solihah. Ada loh Bu orang namanya solihah, ternyata orangnya biasa-biasa aja. Ya Allah. Bu hati-hati. Yang ngeri nih, dengerin. Kalau orang tuh suka ngebohong, innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya siapapun orangnya, mau laki mau perempuan, kalau dia suka berdusta, selamanya dia tidak akan memiliki iman yang benar, atau tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, dan dia tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih. Ditambah satu lagi Bu, tidak akan diberi ketenangan dan keberkahan oleh Allah dalam hidupnya. Saya ulangi, kalau orang itu suka berdusta, ngebohong, apa tadi? Dia tidak akan memiliki iman yang benar, tidak bisa menjadi orang yang benar-benar beriman. Yang B apa? Dia tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih. Yang C Bu, tidak akan diberi ketenangan dan keberkahan oleh Allah dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasul, ada nggak muslim yang berzina? Ada, mencuri ada, membunuh ada, mabuk ada. Tapi Nabi mengatakan kalau mukmin pasti dia jujur, tidak berdusta. Bu, ini untuk mengetahui ya, pemimpin kita, pemimpin suatu negeri
itu tergolong orang yang mukmin atau tidak, lihat 3 hal. Kalau dia masih suka berdusta, berarti dia belum mukmin. Kenapa? Kalau mukmin itu pasti dia jujur, Bu, nggak akan berdusta. Yang kedua, kalau dia pemimpin ini mukmin, pasti dia amanah, nggak khianat. Jadi kalau ada pemimpin kok khianat, menyusahkan, mensengsarakan umat rakyat, dia nggak amanah, berarti dia belum mukmin. Yang ketiga apa, Bu? Yang C. Kalau orang ini pemimpin manapun dia mukmin, pasti dia adil, tidak zalim. Dia tidak. Pemimpin yang benar-benar mukmin pasti dia jujur, tidak dusta. Pemimpin yang mukmin pasti dia amanah, tidak khianat. Pemimpin yang mukmin pasti dia adil, tidak zalim. Ya, kalau kaitannya dengan amanah itu Nabi mengatakan la imana liman la amanata lahu. Enggak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya. Dan ini ngerusak hati. Coba Ibu lihat surat Al-Anfal tentang amanah. Ngeri loh, Bu. Karena kaitannya amanah ini dengan kejujuran juga. Surat Al-Anfal surat 8 ayat yang ke-27. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya, siapa nak kasih baca? Surat 8 ayat 27. Ya, boleh, Bu. Iya. Ngeri loh, Bu. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang akan mendapatkan azab yang paling berat di akhirat nanti 2 golongan manusia. Satu dari kalangan pemimpin pejabat aparat yang zalim, yang enggak jujur, yang ngebohong, yang enggak amanah, yang khianat, yang zalim tadi, yang tidak adil. Yang kedua adalah ulama yang ulama yang buruk, ulama yang penjilat, ulama yang menyesatkan fatwanya hanya untuk kepentingan para pemimpin yang zalim. Karena dampak yang dilakukan oleh pemimpin pejabat yang rusak itu ngerusak banyak orang. Kalau yang melakukan rakyat itu paling hanya segelintir orang, paling malah dia sendiri yang rusak. Makanya menjadi modal utama untuk menjadi orang mukmin harus jujur. Sekarang saya tanya, kalau Ibu punya saudara, keluarga, teman, tetangga, sahabat yang nggak jujur, apa yang Ibu lakukan? Punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya tetangga, punya keluarga yang nggak jujur, apa yang Ibu akan lakukan? Apa? Dia nggak jujur. Apa yang Ibu lakukan? Menjauh. Nggak sayang dijauhin, Bu? Hah? Nggak jujur orang, apa yang dilakukan? Menanti kejujuran. Ya, menanti kejujuran dengan memberikan nasihat dan doa, dengan mendoakan dan menasihati jika memungkinkan. Tapi dari diri kita pribadi tadi menanti kejujuran, hanya itu yang kita lakukan dengan memberikan nasihat jika memungkinkan, tapi paling tidak tadi mendoakan. Nggak bisa juga jadi orang beriman yang nggak bisa, udah nggak bisa gimana? Kalau dia tidak meninggalkan dustanya, nggak berkah. Lihat aja pedagang-pedagang. Contohnya kalau bulan Ramadan, mungkin dia dapat mengais rezeki yang banyak, tapi nggak jujur, puasanya nggak ada nilainya, kan gitu kan? Tapi secara umum dalam kehidupan, kalau orang nggak jujur itu lihat saja, pada akhirnya hancur. Makanya, Bu, dalam kejujuran itu kita tuh jujurnya kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, dan jujur kepada manusia. Ada satu kisah menarik, Bu, orang yang jujur, yaitu seorang budak di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan kisah ini adalah di bulan Ramadan. Jadi ketika
Umar bin Khattab itu berjalan, kok ngelihat ada seorang budak, anak budak itu apa? Lagi memelihara, ya lagi ngangon dombanya itu. Umar bin Khattab hanya bermaksud apa, Bu? Ngetes lah, nguji. Kata alasannya gini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Berarti kan tidak mengenal orang kaya, orang miskin. Enggak mengenal majikan atau budak. Antara iseng dan ngetes. Ya gulam ta'al, enak mana? Sini kamu nak. Ada apa ya Tuan? Yang nggak ngerti kali ini Umar bin Khattab. Ini domba banyak sekali yang kamu pelihara ini. Iya. Alhamdulillah. Boleh nggak saya minta? Maaf Tuan, ini bukan domba saya. Saya hanya seorang budak. Ya tugas saya ngangon ini. Ya sudah, kalau nggak boleh saya minta, saya beli deh. Berapa terserah harganya berapa. Maaf Tuan, ini bukan punya saya. Kalau Anda mau membeli silakan temuin saja. Majikan saya nggak jauh kok dari sini. Anda tinggal ke arah utara, belok kanan, di situ ada rumah besar, itu rumah majikan saya. Alah, kan kamu bisa mengatakan, wong domba sebanyak ini emang majikanmu hafal? Ya enggak sih. Kan kamu bisa mengatakan, kalau andaikan tanya, hilanglah atau kejebur jurang lah gitu. Ini hanya ngetes Bu sebetulnya. Anak muda ini, Bu, anak si budak ini mengatakan, Tuan pergi Anda di hadapan saya. Pergi dari hadapan saya. Saya bisa tipu majikan saya. Saya bisa tipu saya bisa tipu Anda. Tapi fa'aina Allah. Tapi di mana Allah? Umar bin Khattab dibentak. Bukankah Allah Sami'un Basirun Khabirun bima ta'malun? Bukankah Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui? Maaf ya. Jangan ngurusak saya ya. Biar jangan ngajarin saya agar saya tidak jujur ya. Untuk apa saya nggak jujur? Saya nggak akan berkah hidup ini. Kalaupun saya bisa tipu manusia, majikan saya, tapi saya tidak akan bisa menipu Allah. Karena Allah mau melihat, mau mendengar. Itu Umar bin Khattab gemeter, Bu. Ternyata dari kejujurannya inilah yang menjadikan jalan dia merdeka. Maka sore harinya Umar bin Khattab datang, kemudian membeli budak itu untuk memerdekakan. Kenapa? Anda nggak ngerti. Saya ingin beli budak kamu itu. Wow, itu budak saya baik itu. Enggak bisa. Kemudian sahabat yang mendekati, kamu tahu nggak? Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Begitu menyebut Umar bin Khattab, akhirnya terjadilah transaksi. Begitu Bu, dibeli oleh Umar bin Khattab untuk dibebaskan. Si budak tadi mengatakan, oh Anda toh yang beli saya. Berarti Anda sekarang majikan saya. Enggak. Aku membelimu untuk membebaskan dirimu. Kamu sekarang merdeka, bebas. Tentukan nasibmu sendiri. Bolehkah saya ikut Anda? Kata Umar bin Khattab, boleh kamu ikut aku, tapi sebatas sesama muslim. Bukan karena budak dan majikan. Jadi Bu, memang kejujuran yang hari ini mungkin sudah mulai krisis. Sampai-sampai nyari pemimpin pejabat yang